sebuah penelitian dan saya baru tahu itu. Ternyata kita jangan sembarang dengan tai ayam itu. Jadi kata dokter, siapa yang menginjek tai ayam kakinya akan pincang. Itu. Iya. Itu penelitian Google. Kata dokter jangan main-main sama tai ayam. Menurut penelitian yang kakinya kena tai ayam langsung penyakitnya pincang. Coba tes tai injek. Ntar jalan bagaimana tuh? Ini ya. Benar nggak? Ini ya berarti benar itu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdu lillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramat, segenap para alimil ulama, para hujjaj waz zu'ama, segenap tokoh sesepuh masyarakat, terutama guru pembimbing kita selaku pimpinan Yayasan Islam Ajrul Muhsinin, yang terhormat Al-Mukarram Pak Ustadz Eko beserta seluruh keluarga besar Yayasan Ajrul Muhsinin, yang kita doakan bersama mudah-mudahan beliau beserta seluruh keluarga besar Ajrul Muhsinin insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, keberkahan ini terlihat jelas, musyahad bil ain, di mana implementasi dari sebuah keberkahan bisa kita saksikan bersama. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu saya hadir masih duduk di bawah sana, tapi alhamdulillah hari ini bapak-bapak kita sudah duduk di tempat yang nyaman, di tempat yang nikmat. Mudah-mudahan nanti saya datang diundang lagi sudah 2 lantai. Insya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, santri dan wali santrinya insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh yang berkesempatan hadir di belakang saya, kita doakan tokoh-tokoh kita ini insya Allah sehat semua ya Pak. Amin. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, Al-Fakir tidak bisa menyebut satu persatu nama para orang-orang tua saya. Dalam konsep ilmu tasawuf Pak Eko, orang soleh itu kata ulama inda zikri ahlus sholah tatanazzalur rahmah. Orang soleh Pak Yuli, kalaupun dia hadir tidak disebut namanya, justru kehadiran beliau jauh lebih sempurna ketimbang penyebutan namanya. Kenapa? Karena kata ulama ahlu zikri, jadi orang-orang soleh
ketika disebut namanya itu tatanazzalur rahmah, Allah turunkan rahmat. Jadi kalau orang soleh Pak, namanya doang, orangnya kagak datang, disebut turun apa itu? Rahmat. Apalagi ini dia datang. Maka mudah-mudahan kehadiran orang-orang tua kita menambah berkah acara kita pada sore hari ini. Segenap anak-anakku, santriwan, santriwati, ajrul muhsinin yang kelihatan walaupun puasa wajahnya wajah seger ini. Ada puasa nggak? Buka apa ini? Buka maghrib apa buka johor? Malu lah ya. Iya. Mudah-mudahan berbuah manis. Beberapa menit ke depan kita akan segera mendengarkan kumandang suara azan. Ya, makanya saya ceramahnya pelan-pelanin dikit. Saya lihat Ono lagi disiapin makanan. Ya, jadi pas saya kelar ceramah azan, makanannya juga sudah selesai. Insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa perjalanan Ramadan kita sudah memasuki hari yang keberapa ini nak? Hari yang keberapa Pak? Hari kedua. Berarti nanti malam masuk malam yang keberapa? 13. Kalau kita hitung dari sekarang berarti lebaran berapa hari lagi? Wow. Biasanya ibu-ibu nih kalau lebaran suka dihitung. Ya. Ini sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan, dan inilah yang sering saya sampaikan di beberapa majelis implementasi dari sebuah doa. Jauh sebelum Ramadan doa ini sudah kita gepok, udah kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab, terus puasa wa baligna. Ya Allah, beri berkah kami di bulan Rajab. Alhamdulillah udah lewat. Berkahi kami di bulan Sa'ban, selesai Sa'ban. Wa baligna Ramadan, sampaikan umur-umur kami berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doain ini perjalanan kita masih beberapa hari. Buat orang ajrul muhsinin yang pertama, biar pada sehat, panjang umur, biar selesai Ramadannya sempurna, dan nanti dapat titel sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Bapak Jamaah sekalian, tidak sekedar kita bersyukur karena Allah tempatkan kita ada di Ramadan Pak. Kita tidak sekedar bersyukur Allah hadirkan kita di tengah-tengah bulan Ramadan Ibu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan Ramadan dengan berbagai amalia. Saya mau tanya sama santriwati. Halo, kayaknya lemes amat. Belum makan ya? Oh belum ya? Neng, saya tanya, Ramadan datang girang kagak? Kamu bahagia nggak di bulan Ramadan? Seneng, ibu seneng nggak ada bulan Ramadan? Wah, ibu-ibu udah pasti seneng Pak. Alhamdulillah Ustadz ada THR, tunjangan hari Rebo, ya. Kan di luar Ramadan kagak ada THR. Tuh berkah Ramadan. Ya. Gara-gara Ramadan tukang jajan mendadak banyak. Saya kesini agak macet, di sepanjang jalan takjilan banyak banget. Bu, Ibu, pedagang pasar rame gara-gara Ramadan. Alhamdulillah.
Kampung saya rame sampai mau sahur, kita udah tidur, permisi paket. Bu, beli sempak 2 biji paket. Pak, beli kolor 2 biji pak, paket. Ini berkah Ramadan. Maka oleh karena itu apa? Saya titip pesan buat jamaahnya Pak Eko, jamaah Ajrul Muhsinin, agar betul-betul memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan berbagai amalia. Kalau perlu anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, karena kan umur susah ditebak ya kayak belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Ada jaminan nggak kira-kira Ramadan tahun depan kita masih hidup? Ada nggak Pak? Nggak ada. Jangan tahun depan, ntar pulang dari sini kira-kira ada jaminan nggak masih hidup? Pak, masih hidup? Ada jaminan nggak anak-anak? Ada. Ya. Tapi orang Ajrul mah insya Allah panjang umur. Ya. Nah, oleh karena itu sore hari ini sebelum nanti kita iftar jama'i, ingin memberikan pencerahan kepada para jamaah, guru, kiai, ustadz, apa sih amalia yang kita harus lakukan biar Ramadan ini maksimal, biar Ramadan ini optimal. Anak-anak tolong diingat, dicatat. Saya sampaikan, biar Ramadan kalian optimal, minimal ada 3 target yang harus kita penuhi dalam rangka kita menghidupkan bulan Ramadan tahun ini. Agar ibadah kita maksimal, agar ibadah kita optimal, maka target kita Ramadan tahun ini, yang pertama target kita dalam rangka littaqarruban ilallah. Artinya apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ya, alhamdulillah Ramadan datang, kita seperti jadi cooling down Pak. Artinya apa? Kita oleh Allah di manage kehidupan kita itu betul-betul disiplin. Kenapa? Karena Ramadan datang, kita lebih banyak dekat diri sama Allah. Dan menu-menu yang ditawarkan Ramadan ini menu-menunya luar biasa nak. Ya, maka buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar Ramadan kecenderungan syahwat dunianya begitu tinggi, maka Ramadan tahun ini litaqarruban ilallah, jadikan media mendekatkan diri kepada Allah lewat berbagai ibadah. Yang pertama kita puasa, alhamdulillah. Ya Allah, puasa tahun ini ujiannya berat ya Bu. Pandemi Al-Mukarram Corona belum juga pergi Bu, Ibu. Ya Allah, puasa itu berat, tapi lihat orang Ajrul Muhsinin kelihatannya enggak berat. Kenapa? Dasarnya iman. Sebuah pekerjaan kalau didasari iman berat, jadi apa? Enteng. Neng, mohon maaf Ustaz tanya, puasa ringan apa berat? Berat, dari mulai habis subuh, ya enggak? Perut ini sudah tidak lagi makan makanan. Ada hal yang di pagi itu halal, tapi saat puasa menjadi haram. Makan halal, tapi kalau lagi puasa tengari-ngari makan jadi apa? Haram. Kapan bolehnya? Habis maghrib. Minum bulan Ramadan siang-siang boleh? Kagak boleh. Haram. Menjadi halal kapan? Ntar habis maghrib. Ngalamin bini bulan Ramadan tengari-ngari boleh nggak? Enggak. Halal. Ntar apa? Habis maghrib lagi. Ya. Ini dibingkai Bu. Bahkan mohon maaf, kita niat puasanya malam apa kapan tuh kalau mau puasa? Biasanya habis tarawih ya Pak. Tawaitu sauma godin an adai fardi ro hajihis lillahi. Itu puasanya besok, niatnya malam. Manajemen perut, seolah-olah perut dikasih tahu, hey friend, ya
lu besok seharian jangan makan dulu, semuanya dilarang Allah, offset. Makanya hati-hati bu, liatin anaknya, liatin suaminya, ujiannya berat. Semua kalau didasari iman yang berat jadi salat tahajud jam 2 malam berat nggak pak? Tapi menjadi ringan kalau didasari iman kepada Allah. Bahkan kalau perlu apa? Aktivitas kita normal justru lebih enak pak, anak-anakku sekalian. Puasa itu ada kegiatan. Kenapa? Kalau puasa meneng baik, kagak ada kegiatan, lemes kagak tuh? Ya Allah, jangan kayak orang kampung saya ya, di Pagelang City ya pak, saking getapnya Pak Eko, itu hari pertama perdana puasa jam 3 udah sahur. Nah orang kalau puasa sahur jam 3, jam 6 perut udah apa tuh? Udah kosong, jam 8 melilit, setengah 12 masuk fase kritis ya, setengah 2 diimpus, jam 4 ambulan nyampe, jam 5 seger ngabuburit Pak Eko bawa motor keluar ke Giant Wisma Asri. Ngapain? Tadi pelampiasan hawa nafsu pak, balas dendam, lemes Pak Eko, jam 5 seger. Cuman bahayanya apa? Ngabuburit begitu pulang motor apa yang disangkutin, ada kolek-kolek, ada buah-buahan minggir, lontong kali enak, lontong ini lontongnya. Itu motor perut semuanya mau diisi. Jam 6 kurang 5 sampai di rumah. Yang pertama dia lakukan menggenggam remote dalam genggaman, cari ajan yang mana duluan. RCTI lama banget, kultum mulu dah. Lihat TPI kali dia mah deketan Pondok Gede, kagak macet kali, ajan nyampe. Insya Allah ada santri Ajrul Muhsinin yang begitu ada. Insya Allah kagak jauh beda. Begitu saat yang mendebarkan H2B, harap-harap bahagia. Itu bocah emang dari jam 3 alam imajinasinya udah ada kolak, udah ada bihun diemplek sama sambel. Inilah kadang-kadang puasa pada salah, melampiasin hawa nafsu, mentang-mentang separian kagak makan, begitu beduk kambing kelepas dari kandang. Babak pertama asinan bola-bola, lontong 3/4, dihajar es 2 gelas gede ya. Udah lupa sama baca doa buka puasa, Allahumma laka wa bika wa ala rizqika birahmatika ya. Tapi entar minumnya ini mengetes. Terus saya baca begitu langsung ambil air lagi, belum ya. Waktu itu beduk bu, ya Allah lupa baca doa. Akhirnya kata orang Babelan perutnya kemelakaran Pak Yuli. Masjid udah berbunyi, dia belum juga bergerak dari tempatnya. Kenapa? Mau bangun ribet nyari tiang kagak kuat. Itu perut isi melulu. Terawih nyampe ke masjid belonjor nyari tempat pojok. Aduh, udah kebanyakan apa? Puasa itu nggak boleh begitu. Justru kita lebih ditanamkan agar apa? Hemat dalam hidup. Makanya kata Nabi sunnah ya Pak Iko ya, puasa itu buka sama yang manis-manis, tai ayam ya, manis kan ya. Saya mah belum pernah ngerasain. Ayam jangan dilawan itu Nek. Ayam itu makhluk Allah yang paling berkah. Kenapa? Saking berkahnya ada soto ceker ayam tuh, cekernya aja enak. Tapi kemarin saya baca di Google itu Pak Yuli, ada sebuah penelitian dan saya baru tahu itu. Ternyata kita jangan sembarang dengan tai ayam. Jadi kata dokter, siapa yang menginjek tai ayam kakinya akan pincang. Itu. Iya. Itu penelitian Google. Kata dokter jangan main-main sama tai ayam. Menurut penelitian yang kakinya kena tai ayam langsung penyakitnya pincang. Coba tes injek. Ntar jalan bagaimana tuh? Gini ya. Bener nggak? Ini ya berarti bener itu. Ya. Jadi apa? Ibadah puasa. Masya Allah santri-santri saya ini Pak Iko
santrinya sampai hari ini rajin puasa pada ganteng-ganteng ngeliat tuh. Wah, ular kalau lagi ganti kulit nggak keluar-keluar, sama Ajrul Musinin juga ini kagak keluar-keluar dia. Ya, jadi puasa lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan tergoda dengan rayuan-rayuan yang membatalkan kita. Mohon maaf, puasa jangankan kata bocah, bapak-bapak juga sama. Maka buat ibu-ibu nih yang kalau yang nggak puasa, jangan coba-coba ganggu, hormati orang yang puasa. Ini emang suaminya lagi lemes, pulang dia. Begitu emang lagi mencret kagak puasa. Di kulkas ada sirop marjan merah banget, mana bergerak sama timun suri diaduk. Bilang-bilang sama suaminya, bapak lo enak banget, bapak lo, ilah, itu lakinya celam ya. Jangan neng, kagak boleh ya. Hargai orang yang berpuasa, insya Allah. Jadi ayo ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Nanti setelah itu ada salat tarawih, masya Allah, luar biasa. Malam-malam yang kita lalui ada nilai dan pahalanya. Maka buat anak-anakku Ajrul Muhsinin, tarawih jangan dilewatkan. Di sini pakainya 20 apa 8 di sini? Pakainya 20 rakaat ya. Mantap neng. 20 rakaat kali 30 malam berapa tuh? 600 rakaat. Saya mau tanya, orang sini di luar Ramadan pernah nggak sholat sunat sampai 600 rakaat? Boro-boro. Mbak dia qobli aja jarang, itu ke tarawih milih-milih imamnya. Bener nggak Pak? Dulu gua lihat dulu ini, kalau Pak Ustadz Eko mau gua ogah lama banget. Emang apa? Jam 7 mulai sampai setengah 9 kelar, baru kelar. Kata mama kalau imamnya lambat, saya mohon maaf ketinggalan sama sinetron Ikatan Cinta. Nah, kan lagi sedang seru-serunya bu, kata istri saya. Jadi sekarang udah mulai ada titik terang. Sebetulnya yang bunuh Roy itu bukannya si Andi, ya? Hah? Iya, itu sebetulnya ini dia keroknya masih Elsa, ya. Tapi si Al juga nggak enak diam, dia juga cari. Dan ternyata memang si Rena ini bukan anak dia juga itu. Makanya kemarin ada giginya lagi diperiksa dulu itu. Nah Ustadz tahu baik lah, emang ente doang punya TV. Saya gak ada. Biar kata ngimamin kayak bini saya update terus. Ayah, Elsa udah mulai terpojok. Sekarang lagi dirawat sakit, biarin mampus. Taraweh mikirin si Elsa baik. Ya. Tapi kalau imamnya Pak Yuli, nah ini imam favorit gue ini. Pokoknya raweh 20 rakaat 15 menit. Udah kayak kitiran mau disamber. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kalau jadi imam tarawih rada-rada ribet Pak. Kita kenceng, nenek-nenek ngeluh. Kau buat tarawih kalau jadi imam. Emang apa, pinggang gua diurut? Anak muda kalau imam kebuatan lama ngerendeng, mati dah gua, mati. Imam lama banget baca Fatihah 16 kali nafas. Mana aki-aki gigi 2 ngempos. Iya nggak? Kamu kalau mau terakhir milih yang cepet apa yang lambat? Tuh cepet. Jujur berarti dia bener. Iya nggak? Kadang-kadang Pak Eko kalau imam favorit yang cepet, dia belum ngimamin, lewat aja gitu. Imam lewat, wah ini imam favorit gue nyampe. Bu, tarawih sampai 30 malam. Masya Allah bu, pahalanya gede banget. Makanya tarawihnya enak. Pak Eko pakai salawatan ya Pak, di kita ya Pak. Kalau di Ustadz tuh di Babelan ya tawabtub alaina, ya tawabtub alaina warhamna wanjur ilaina. Di Jeddah ada nafas, ya kan? Tuh kalau ngeliatnya di Jawa Timur tarawih, ya Allah udah kayak kitiran. Itu bener, itu asli itu. Ya, apalagi di Madinah 39 rakaat. Mulai jam 8 kelar jam 2, mau orang sini 39 rakaat. Nah, kagak ada yang mau, hari pertama udah pada kagak ada yang datang. Ya nggak? 20 aja udah melintir. Bu, ayo ibadah. Nanti pulang Pak dari musala, dari masjid. Kita korbankan rasa ngantuk kita di hadapan Allah. Jam 3 ibu udah bangun sahur. Kita qiyamul lail, salat tahajudna. Minta sama Allah, kita komunikasi sama Allah. Mumpung lagi bulan Ramadan.
Bu, perjuangan ibu berat ya. Makanya saya kalau ngeliat ibu-ibu lemes bulan puasa udah paling paham. Makanya saya bilang, mama, THR pokoknya jatah mama. Kenapa? Jam 3 dia udah bangun Pak, masakin kita. Ya, udah habis masak sahur subuh dia udah gak tidur Pak Eko, langsung paginya berjuang. Makanya jihad ibu luar biasa. Oleh karena itu apa? Mari kita syukuri. Yang pertama, untuk mengoptimalkan Ramadan, litaqarruban ilallah, jadikan bulan ini mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah itu dekat dimanapun kita sayangnya Pak Yuli, Allahnya dekat, justru manusia lari jauh dari Allah. Masya Allah, indah ini bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Eko, guru kita ikutin. Kenapa? Kamu lagi dididik, kamu lagi diajarkan dan dibimbing. Samaan wa ta'atan. Pokoknya kata Pak Ustadz Eko, ini ya. Jangan bilang insya Allah kalau bicara guru. Siap guru. Kenapa? Biarin saat ini santri Ajrul menjadi debu di bawah kaki gurunya. Tapi siapa tahu ketika Anda menjadi debu di kaki guru, dan mulianya ketika Anda menjadi bagian dari doanya Pak Eko dalam ibadahnya. Lihat, ini yang laki-laki Pak, Ibu ikhlas nggak nitipin anaknya sama Pak Ustadz Eko? Ikhlas nggak Pak? Ikhlas ya Pak Jia? Ya Allah, biarin anak-anak sekarang menjadi debu di bawah kakinya Pak Ustadz Eko. Tapi lihat, debu-debu ini akan menjadi mutiara nanti. Masya Allah. Emang kalau jadi santri begitu. Suruh apa? Saya dulu begitu. Dan saya ingat, saya bisa begini karena apa? Dulu waktu saya mondok di Bogor, suka membawa sendal kiai saya kemanapun pergi. Ngaji, saya ngajinya bawain sendal kiai saya. Saya ikhlas, nggak pernah ngeluh. Saya bawa, saya simpen, saya rapikan. Ketika dia keluar, saya taruh di depannya. Ketika beliau ngajak taklim, saya simpen. Akhirnya apa? Saya baru berpikir sekarang Pak, ternyata keberkahan itu karena doanya guru. Mudah-mudahan pada rajin ya ngajinya ya. Doakan gurunya biar sehat. Ya, yang penting rajin sholat malam, sholawat nariyahnya dikencengin. Biar yayasan kita nanti ada dapat donatur biar bisa berkembang. Ya. Kenapa? Kencengin sholawatnya, kencengin nariyahnya di sini. Ya, malam Jumat minta sama Allah, ngemis ya. Makanya nanti kalau udah taklimnya berjalan, Ramadan, agar Ramadan betul-betul maksimal, agar Ramadan ini mendapatkan nilai tidak sia-sia. Yang kedua, litazkiyatun nafs. Ramadan ini Pak, buat kita bersihin jiwa ya Pak ya. Kita banyak dosa dan maksiat. Doa yang kita lantunkan, insya Allah jiwa kita berkah, bersih, dapat ridha Allah ya. Biarin lemah, biarin lemes ya. Saya ya jujur Pak Yoli, nih puasa baru 13 hari, pinggang udah mulai longgar ini ya. Biarin Pak, kurus demi Allah, nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, kurus kita memang lagi dilatih. Mohon maaf, orang kalau puasa itu ibarat pisau lagi diapain Pak? Masya Allah, pisau kalau diasah terus tajam nggak? Nanti Ustadz doain, Kiai doain, santri Ajrul Muhsinin ada yang angkat derajat kiainya. Pak Eko, Pak Yuli, kita tidak akan pernah tahu santri mana yang nanti akan mengangkat derajat gurunya. Ya, terus berjalan di atas dakwanya Allah. Ya, alhamdulillah nih 2 kali ketemu saya udah begini. Ntar saya diundang lagi, udah nambah lagi. Iya. Makanya, ayo tazkiyatun nafs. Hei, ingat, bulan ini bulan berkah. Ya, nanti di akhir Ramadan itu ada bonus yang tidak kita dapat. Ya, ini mendapatkan kemuliaan Lailatul. Insyaallah. Makanya nanti di malam-malam terakhir tuh Pak, jangan pada tidur. Kan 10 hari pertama katanya rahmat ya. 10 hari kedua turun 10 hari terakhir itkun minanar, pembebasan api. Itu kalau udah masuk 20, saya tanya jujur. Ya, di Al-Husna
Kalau udah malam 20 terawih makin banyak apa makin dikit? Makin dikit ya Pak? Barisan maju ya Pak? Masya Allah, aki-aki sebaris, nenek-nenek sebaris setengah. Pak, orang udah mulai digoda bainal masjid wal mall, bainal masjid was summarekon. Ya Pak? Udah mulai berpikirnya ngadepin lebaran. Orang Babelan gentengnya udah warna-warni Pak Eko, pada nyemur rengginang, ngaduk dodol, ibadahnya ditinggal. Padahal ada Lailatul. Insya Allah. Ini yang nggak ada. Maka cari tuh Lailatul Qadar. Bahkan Nabi sudah jelaskan, di malam-malam terakhir, terlebih di malam-malam ganjil, cari kemuliaan Lailatul. Kalau menurut saya ya, Lailatul Qadar itu adanya di malam tanggal 27 Pak. 27 ganjil apa genap? Ganjil. Kok Pak Kiai bisa punya keyakinan kalau Lailatul Qadar itu malam 27? Karena Ustaz tanya santrinya Pak Ustaz Eko, surah Inna Anzalna itu ada ungkapan Lailatul Qadar. Sekarang yang santriwati Bapak tanya, Neng, Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Ayo, Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Hitung. Hurufnya pakai Arab. Lam, iya, lam, tak marbutoh, ya enggak? Alif, lam, qaf, dal sama ro. Ada berapa tuh? Coba hitung. Lam, iya, lam, ta, alif, kemudian lam, qaf, dal sama ro. Ada berapa tuh? Ada berapa? 9. Lailatul Qadar hurufnya ada berapa, Neng? 9. Karena Ustaz tanya, dalam surah Inna Anzalna Allah menyebut kata Lailatul Qadar berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul 2. Lailatul berapa kali Pak? 9 kali 3 berapa? 27. Cari. Allah paling seneng di dalam kepala kalau puyeng pusing berapa keliling? Oh, benar nggak? 7. Maka cari di malam 27, insya Allah Lailatul Qadar kita dapatkan. Yang penting apa? Inten kita dengan ibadah, insya. Jangan apa, semakin ngujungin semakin habis. Kemarin waktu di sini terawih malam pertama penuh nggak? Wah, kompetisi babak penyisihan, semua pada hadir. Sekarang udah mulai itu masjid semakin lega, ya kan? Nah, jangan sampai terjadi di Ajrun. Jadi dengan tazkiyatun nafs, jiwa kita mendapatkan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mud irji'i ila rabbiki radiyatan. Masya Allah. Baru yang ketiga, yang terakhir, jadi memaksimalkan Ramadan tahun ini agar kita mendapatkan nilai yang maksimal. Target kita setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, sucikan kita punya jiwa. Yang ketiga, dalam rangka memakmurkan masjid, rumah-rumahnya maka mudah-mudahan masjid kita semakin syiar seiring sepertinya Pak Eko, ini intensitas corona sudah mulai menurun Pak ya, dan ini dibuktikan ketika tahun ini kita sudah boleh tarawih ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak, kenapa ngenes gara-gara corona masjid kemarin banyak yang pada nutup, taklim nutup, ya enggak, kegiatan lain nutup, sampai sembahyang Jumat kita ngumpet-ngumpet ya, kita doain corona umurnya pendek ya, iya, biar pergi ke kampungnya nusul Cina ya enggak. Kita minta sama Allah dengan kemuliaan Lailatul Qadar biar besok bisa normal lagi ya enggak. Ini gara-gara corona banyak nggak normal. Dulu sebelum corona orang dari jauh udah kelihatan, oh bapak anu, karena maka agak dilihat dulu siapa itu ya, karena pakai apa Pak? Pakai masker. Orang batuk corona ya enggak, sesak napas corona ya, tapi kita ikhtiar, yang penting imunnya kita jaga ya, insya Allah. Jadi ketika kita memakmurkan rumah-rumah Allah, makmurkan masjid, insya Allah kita ini hidup
Nah, karenanya di perjuangan kita masih tinggal beberapa hari ke depan. Jadi saya doakan sekali lagi Ajrul Muhsinin, mudah-mudahan dari Pak Ustadz Eko beserta seluruh keluarga besar dan wali santri dan santrinya selalu diberikan kemudahan dalam berjuang. Insya Allah hajat besar beliau, niat besar beliau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ya Bu ya. Kalaupun tahun ini nggak bisa mudik, jangan nangis, jangan sedih. Kita sedih nanti dua. Saat Ramadan berakhir, hari raya Idul Fitri kita salat Id, dua punya rasa itu dalam satu Pak. Jadi apa? Yang pertama kita rasa sedih. Sedih bukan karena nggak mudik, nggak punya baju. Sedih karena Ramadan meninggalkan kita yang belum tentu kita temui. Yang kedua kita apa? Senang juga ntar. Karena apa? Yang kemarin diharamkan Allah di siang hari kembali dihalalkan oleh Allah. Ini esensi dari upaya kita memaksimalkan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, karena sebentar lagi akan masuk jadi waktu azan maghrib. Sekali lagi, mari biasa kita mendekatkan diri kepada Allah, sucikan jiwa kita, makmurkan rumah-rumah Allah dengan ibadah. Mudah-mudahan kelar dari Ramadan kita mendapatkan titel minal aidin wal faizin.